Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan belajar kembali melalui materi ini dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Yuk, kita lanjut yuk. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia subtema 1. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menggali informasi dari teks wawancara tentang kegiatan hemat energi. Mengenal teks wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab antara penanya dan narasumber mengenai suatu hal. Nah, ciri-ciri wawancara yang pertama, ada pewawancara dan ada narasumber. Kemudian yang kedua, dilakukan secara bertatap muka dan dilakukan untuk mengumpulkan suatu fakta atau sebuah data. Baik anak-anak, coba perhatikan percakapan antara Mita dengan Pak Rudi berikut ini. Mita di sini dia sebagai pewawancara. Kemudian Pak Rudi dia sebagai narasumber. Perhatikan percakapan yang disampaikan Mita. Selamat pagi, Pak. Di sini dia mengucapkan sebuah kalimat sapaan. Kemudian Pak Rudi menjawab, "Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu, Nak?" Mita menjawab kembali, "Bolehkah saya mewawancarai Bapak sebentar?" Nah, di sini kalimat yang disampaikan Mita itu adalah sebuah pembukaan dalam sebuah wawancara. Kemudian Pak Rudi menjawab kembali, "Tentu saja, dengan senang hati, Nak." Mita menjawab kembali, "Saya ingin bertanya tentang kegiatan hemat air." Perkataan yang disampaikan Mita kali ini merupakan sebuah tema wawancara tentang kegiatan menghemat air. Perhatikan kembali kelanjutan percakapan antara Mita dengan Pak Rudi berikut ini. Nah, percakapan inilah yang dinamakan isi dari sebuah wawancara. Coba ya perhatikan. Pak Rudi, ya silakan Nak. Apa yang dimaksud dengan hemat air, Pak? Hemat air merupakan sikap atau tindakan tidak boros dalam menggunakan air, Nak. Kita sebagai manusia harus selalu melakukan kegiatan hemat air. Mengapa kita harus menghemat air, Pak? Tentu kita harus menghemat air karena air adalah salah satu sumber energi. Kalau kita memakainya terus-menerus dengan boros, jumlahnya akan terus berkurang. Kalau jumlah air terus berkurang, suatu saat kita akan mengalami kekeringan dan kekurangan air. Oh, begitu, Pak. Lalu, bagaimana cara menghemat air? Ya, silakan, Nak. Apa yang dimaksud dengan hemat air, Pak? Hemat air merupakan sikap atau tindakan tidak boros dalam menggunakan air, Nak. Kita sebagai manusia harus selalu melakukan kegiatan hemat air. Mengapa kita harus menghemat air, Pak? Tentu kita harus menghemat air karena air adalah salah satu sumber energi. Kalau kita memakainya terus-menerus dengan boros, jumlahnya akan terus berkurang. Kalau jumlah air terus berkurang,
suatu saat kita akan mengalami kekeringan dan kekurangan air. Oh, begitu, Pak. Lalu, bagaimana cara menghemat air? Ada beberapa kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menghemat air. Pertama, menggunakan air seperlunya, misalnya saat mandi atau mencuci. Kedua, dalam menggunakan air, kita sebaiknya menyimpannya di dalam bak penampungan. Kalau kita menggunakan bak penampungan, kita tak perlu membuka keran air terus-menerus, sehingga tidak perlu menyia-nyiakan air. Di mana kita bisa melakukan kegiatan menghemat air, Pak? Kita bisa mulai kegiatan hemat air dari lingkungan sekitar kita, seperti di rumah atau di sekolah. Oh, begitu. Baik, Pak. Sekarang saya sudah mengerti tentang kegiatan hemat air. Terima kasih atas informasi yang telah Bapak berikan kepada saya. Terima kasih juga atas kesediaannya untuk diwawancarai. Ya, sama-sama, Nak. Semoga informasinya bermanfaat. Nah, anak-anak, percakapan antara Mita dan Pak Rudi yang atas itu masih sebuah isi. Kemudian percakapan yang bawah disitulah sebuah penutup dalam sebuah wawancara. Setelah kita memperhatikan sebuah wawancara antara Mita dengan Pak Rudi, nah sekarang kita akan belajar tentang cara membuat pertanyaan pada saat kita wawancara. Yang harus kita lakukan dalam sebuah wawancara yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dengan kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan jika ingin menanyakan jumlah bisa menanyakan dengan kata berapa. Inilah kata supaya kalian bisa lebih memahami tentang wawancara, coba perhatikan rekaman wawancara berikut ini. Wawancara Tasya dan Pak Arif. Pada hari Minggu, 15 Mei 2016, Tasya bersama keluarganya mengikuti kegiatan Car Free Day atau CFD di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Saat itu pula, Tasya mendapat tugas dari ibu guru untuk mewawancarai salah satu masyarakat di sana mengenai kegiatan CFD. Tasya mendapat kesempatan mewawancarai Pak Arif selama 30 menit, dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Berikut hasil wawancaranya. Selamat pagi Pak Arif. Selamat pagi, Nak. Ada yang bisa saya bantu? Perkenalkan, nama saya Tasya, siswa SD Merpati. Saya ingin bertanya-tanya mengenai CFD di Jakarta. Apakah Bapak bersedia? Tentu saja. Silakan tanyakan apa saja yang ingin kamu ketahui. Begini Pak, setiap hari Minggu di beberapa kota, termasuk Jakarta, selalu diadakan CFD. Sebenarnya CFD itu apa Pak? CFD atau singkatan dari Car Free Day adalah sebuah kegiatan kampanye untuk mengurangi tingkat pencemaran udara di kota-kota besar yang disebabkan oleh kendaraan bermotor. Dalam bahasa Indonesia, CFD ini disebut juga sebagai Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Lalu, sejak kapan CFD itu dilaksanakan di Jakarta, Pak?
Kegiatan CFD di Jakarta pertama kali dilaksanakan tahun 2001 di Jalan Imam Bonjol. Setelah itu, kira-kira pada tahun September 2002, kegiatan CFD ini mulai dilaksanakan di jalur Sudirman sampai Tamrin. Saat CFD berlangsung, jalan-jalan tempat CFD ditutup untuk kendaraan bermotor. Mengapa saat CFD jalan raya ditutup untuk kendaraan bermotor, Pak? Hal ini dikarenakan kegiatan CFD bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa kendaraan bermotor adalah sumber emisi atau bahan beracun terbesar, khususnya di kota-kota besar yang dapat menyebabkan kesehatan masyarakat terganggu. Selain itu, penutupan jalan raya saat CFD juga untuk mendorong terciptanya kondisi lalu lintas jalan raya yang aman dan nyaman dengan mengembangkan partisipasi masyarakat. Oh, begitu. Kalau saat CFD jalan raya ditutup untuk kendaraan bermotor, jalan tersebut digunakan untuk apa? Biasanya, masyarakat memanfaatkan jalan tersebut untuk olahraga, seperti berlari, jalan sehat, senam, atau bermain sepeda. Kadang-kadang, CFD juga dimanfaatkan untuk kegiatan sosial dan hiburan, seperti bazar atau panggung hiburan. Berapa lama penutupan jalan raya saat CFD dilaksanakan, Pak? Berdasarkan undang-undang dan surat keputusan gubernur, penutupan jalan akan berlangsung selama 6 jam, dimulai pukul 6 pagi sampai pukul 11 siang. Oh, begitu, Pak. Sekarang saya menjadi lebih mengerti tentang CFD atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Terima kasih atas penjelasannya, Pak Arif. Ya, sama-sama Natasha. Nah, anak-anak, dalam melakukan sebuah wawancara, kita harus memperhatikan beberapa teknik yang benar. Yang pertama, menentukan tema dan narasumber wawancara. Misalkan kita ingin mengetahui tentang kesehatan, maka narasumber yang tepat bisa dokter, perawat, ataupun bidan. Kemudian yang kedua itu membuat janji dengan narasumber dan meminta kesediaannya untuk diwawancarai. Di sini anak-anak harus membuat janji dulu, meminta izin dulu kepada narasumber yang diinginkan. Kapan bisanya untuk melakukan wawancara. Kemudian yang ketiga, menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan tema yang akan dibahas. Seperti yang dijelaskan tadi. Nah, anak-anak harus menyiapkan daftar pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan dengan menggunakan beberapa kata tanya yang disampaikan sebelumnya. Kemudian yang keempat, berlatih untuk menyampaikan pertanyaan. Nah, bisa kalian lakukan dengan teman. Jika pertanyaan-pertanyaannya tadi sudah jadi, kalian bisa berlatih dengan teman kalian. Kemudian yang kelima, menunjukkan kesan yang baik kepada narasumber. Inilah yang penting harus dilakukan. Anak-anak saat melakukan wawancara itu tidak boleh bersikap tidak sopan, harus santun, bersalaman dulu sebelum melakukan wawancara, memohon maaf dan memohon izin dulu saat akan melakukan wawancara.
Nah, dengan seperti itu, narasumber akan senang jika melihat anak-anak atau pewawancara itu bersikap sopan. Dan yang keenam, berbicara dan bersikap santun kepada narasumber. Tidak boleh pada saat menyampaikan pertanyaan, anak-anak mengucapkannya dengan kata yang kasar ataupun membentak. Nah, itu tidak boleh dilakukan pada saat melakukan wawancara. Setelah kalian menyiapkan apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan wawancara, nah sekarang kita akan mempelajari tentang teknik yang dilakukan saat wawancara. Apa yang harus disiapkan? Pertama, membawa alat tulis, buku catatan, atau alat perekam saat melakukan wawancara. Nah, kalau anak-anak bisa menggunakan alat tulis dan buku catatan saja. Kemudian yang kedua, memperkenalkan diri kepada narasumber sebelum melakukan wawancara. Nah, di sini sampean harus melakukan perkenalan diri. Pak, Bu, perkenalkan kami siswa dari SDN Susukan Rejo 1 akan mohon izin untuk melakukan wawancara dengan Bapak. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, menyampaikan tujuan wawancara kepada narasumber. Dan yang keempat, memulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. Sapalah narasumber dan tanyakan pertanyaan pembuka dulu. Misalkan pertanyaan yang ringan, bagaimana kabar Bapak hari ini? Sehatkah? Nah, seperti itu. Hal lain yang dilakukan saat wawancara yaitu jika suasana terlihat kurang akrab atau narasumber terlihat canggung, cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran narasumber supaya narasumber tidak bosan. Nah, jika suasana sudah mencair dan terkesan akrab, mulailah mewawancarai narasumber sesuai dengan persoalan yang menjadi tema wawancara. Di situ narasumber akan merasa senang dan tidak bosan saat kalian wawancarai. Kemudian apalagi sih yang harus anak-anak perhatikan saat melakukan wawancara? Selanjutnya adalah mendengarkan pendapat dan informasi yang disampaikan narasumber secara seksama. Tulislah hal-hal penting yang diucapkan narasumber sesuai dengan pertanyaan yang kalian sampaikan. Kemudian tidak menyela pembicaraan narasumber agar keterangan tidak terputus. Menghindari pertanyaan yang berbelit-belit, yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. Kemudian mencatat jawaban yang dianggap penting dan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Nah, anak-anak, tadi kalian mempelajari apa yang harus dilakukan sebelum wawancara, apa yang harus dilakukan saat wawancara. Sekarang kita akan belajar tentang apa yang harus dilakukan setelah kalian melakukan wawancara. Yang pertama, mengucapkan terima kasih kepada narasumber atas kesediaan waktunya dan informasi yang diberikan. Kemudian yang kedua, menyampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal-hal yang kurang berkenan di hati narasumber. Dan yang terakhir, mohon diri atau pamit kepada narasumber dengan menggunakan kalimat yang baik dan yang sopan. Nah, sampai di sini untuk pelajaran bahasa Indonesia kita tentang wawancara.
Sebagai tindak lanjutnya, coba anak-anak silakan melakukan wawancara kepada orang tua kalian. Misalkan tentang pekerjaan orang tua, bisa pekerjaan ayah atau pekerjaan ibu. Jika ada kakak yang bekerja, bisa kalian tanyakan atau melakukan wawancara dengan kakak. Nah, silakan susun sebuah 5 pertanyaan menggunakan kata-kata tanya yang disampaikan Bu Tisna tadi ya. Kemudian kalian catat apa saja yang disampaikan oleh orang tua kalian sebagai narasumber. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Semoga sukses untuk anak-anakku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.